seorang mantan rektor kami ya di saatnya berkata gini, pernah memberi komentar yang menarik tentang kesengsaraan. Perbedaan antara kesengsaraan besar dan kesengsaraan hanyalah pada taraf kehebatannya. Perasaan hebat atau tidaknya pada suatu malapetaka sangat bergantung pada tekad, kesiapan hati seseorang, pandangannya, dan pada kekuatan apa ia bersandar. Ya, kalau seorang tuh dari kecil selalu dilindungi ya, selalu kalau ada kesulitan apa-apa orang tuanya datang, orang tuanya yang ngerjain. Ada tantangan apa orang tuanya jadi bemper gitu. Jadi dari kecil nggak dibiasakan menghadapi tantangan. Waktu sudah besar menghadapi kesulitan sedikit langsung sudah nangis dia, langsung sudah wah cengeng dia. Tapi kalau dari kecil anak sudah terbiasa menghadapi tantangan. Waktu besar menghadapi tantangan lebih hebat lagi. Dia sudah disiapkan dan dia sudah ulet. Ya. Demikian juga gereja Tuhan. Kalau gereja Tuhan dibiasakan selalu dikatakan jadi orang Kristen pasti aman, pasti sehat, pasti makmur. Jadi orang Kristen yang kuat imannya pasti lancar. Nanti kalau menghadapi tantangan langsung dia sendiri yang ambruk duluan. Kenapa? Nggak dipersiapkan imannya, nggak dipersiapkan hatinya. Ya, terus sekarang jadi ini kita perlu pahami ya. Ya, tadi kami saya Ibu Diana menghadiri satu pesta ulang tahun daripada salah seorang tokoh Kristen di Semarang ini, saya tidak perlu sebut namanya ya, di hotel Grand Candi ya. Ada satu orang ibu, termasuk orang kaya di Semarang ini, perusahaannya pasti yang punya mobil, apalagi Toyota tahu ya, Nasmoko ya, ya pasti tahu. Nah, sekalian dia diminta untuk kasih semacam renungan singkat. Nah, ibu ini memang dikenal oleh sebagian orang sering memberikan bantuan ya, sering menolong menampung orang-orang anak-anak yang terlantar begitu ya. Nah, pada satu kali dia merasa kecewa karena apa? Suaminya itu kena jantung. Waduh. Karena suaminya kena jantung, dia begitu down. Dia berkata, "Tuhan, udah aku stop saja pelayanan." Saya mulai pikir ya, ini ibu kok suaminya kena sakit jantung kok langsung udah bertekad stop aja pelayanan. Nah, pada waktu dia, suami dan anak itu pergi ke Amerika untuk berobat gitu ya, rupanya Tuhan tegur dia. Ketika di highway itu, wah, dia mengalami kecelakaan. Tapi dia melihat ada semacam figur malaikat yang badannya besar sekali, meluputkan mereka dari bencana itu. Ya. Sehingga mereka tetap selamat ya. Setelah kejadian itu dia berkata, "Tuhan ampuni saya sudah salah ngomong tadi. Saya mau kembali pelayanan." Dia punya ruko yang besar ya, ruko besar di MT Haryono dijadikan tempat house of prayer ya, rumah doa dan segala macam. Ya, akhirnya dia kembali lagi pelayanan. Kemudian saya mulai saya ngomong-ngomong sama Bu Diana waktu kita pulang. Kenapa ya orang tuh berkata suaminya kena jantung, sudah bertekad mau tinggalkan pelayanan. Kenapa? Mungkin, saya belum sempat ngomong-ngomong sama dia, tapi mungkin. Karena dia mungkin pernah dikatakan, kalau kamu setia iring Tuhan, kamu akan diberkati terus, diberikan kesehatan terus. Nah waktu dia mengalami tantangan ini, dia merasa, di mana janji Tuhan? Dia tinggalkan. Bagus, Tuhan halangi dia. Jangan kita mengubah Injil menjadi lebih indah daripada warna aslinya. Kita harus sampaikan orang Kristen bahkan yang setia iring Tuhan menghadapi tantangan, iya. Kita harus ingat akan pohon kelapa, semakin tinggi bertumbuh, semakin menjulang ke langit, semakin besar dan kuat angin yang menerpa dia. Kita harus tekankan hal itu, tetapi pohon kelapa tidak pernah tumbangkan angin. Kenapa? Karena akarnya semakin dalam masuk ke tanah. Akar imannya semakin dalam pada firman Tuhan. Ini kita perlu pahami. Nah, kita perlu ingat hal itu ya. Jadi kita sebagai orang Kristen dari apapun latar belakang kita harus ingat hal ini. Bahwa menjadi Kristen bukan berarti bebas dari tantangan. Melayani Tuhan bukan berarti kita selalu lancar ya. Kita perlu ingat hal ini. Oke, yang berikutnya.
sejarah memberitahu kita bahwa memang orang Yahudi pernah mengalami penderitaan yang hebat disebabkan oleh dosa mereka sendiri. Misalnya mereka ditawan, dicerai beraikan oleh bangsa Assyria, Babilonia dan Romawi pada abad ke-8 6 Masehi sebelum Masehi dan abad pertama Masehi. Tentara Nazi pernah membantai lebih dari 6 juta orang Yahudi pada pertengahan abad 20 Masehi. Ya, pada waktu perang dunia itu, ya. 6 juta lebih orang Yahudi mati, ya, karena kamp konsentrasinya Nazi itu, ya. Oke. Namun gereja Tuhan mengalami aniaya yang lebih hebat ketimbang orang Yahudi di berbagai daerah dan negara. Sejak kenaikan Yesus ke surga sampai saat Rasul Yohanes menuliskan kitab Wahyu tahun 90-an Masehi, hampir semua gereja Tuhan yang berada di kekuasaan Romawi mengalami aniaya, baik yang datangnya dari pihak golongan Yahudi maupun dari bangsa lainnya. Dalam Wahyu tentang keadaan di surga, Yohanes melihat suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Mereka adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan, telipsis besar, dan telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih dalam darah anak domba. Ya, ini satu penglihatan yang Yohanes lihat. Mereka adalah orang-orang yang mati martir bagi Kristus. Ya. Oke. Jiwa para martir itu berseru dengan suara nyaring memohon keadilan dari Tuhan. Berapa lama lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Ya, dari ayat ini kita sudah tahu loh, nggak ada arwah yang penasaran. Kalau ini yang dibantai, yang mati martir itu, mereka setelah mati, mereka arwah-arwah itu datang. Yang mana? Yang membantai kami. Kemudian yang bantai itu diganggu sama arwah-arwah itu. Ya, itu kepercayaan orang dunia. Jangan lupa loh, waktu Habel dibunuh sama Kain, anak-anaknya Adam tuh ya. Lalu darahnya Habel bagaimana? Nyawanya Habel gimana? Penasaran? Ganggu si Kain? Tidak. Darahnya si Habel, nyawanya si Habel itu mengadu kepada Tuhan Sang Pencipta. Tuhan, tegakkanlah keadilan. Aku dibunuh oleh saudaraku sendiri. Jadi ini suatu hal yang penting ya. Jadi ini para martir juga tidak arwah mereka tidak gentayangan, tidak, tapi mereka meminta Tuhan menyatakan keadilannya kepada orang-orang yang membunuh mereka. Gitu ya. Ini suatu hal yang kita perlukan. Dan kepada mereka masing-masing diberikan selai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayanan saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Sedikit waktu lagi, berapa lama? Nggak tahu ya. Hanya Tuhan yang tahu. Oke. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa gereja Tuhan akan diluputkan dari kesengsaraan. Tribulation sudah, sedang, dan akan terjadi bagi gereja Tuhan. Jadi saudara, kalau saudara sebagai anggota gereja daripada Syria, Irak yang belum lama mengalami aniaya daripada ISIS, mungkin orang-orang gereja itu berkata, wah, kiamat sudah datang. Karena mereka mengalami aniaya yang besar. Padahal kiamat sudah datang belum? Belum. Tuhan membebaskan mereka akhirnya. Ada yang sudah dibunuh, gak apa-apa, mati martir. Dan akhirnya Tuhan mulai menyatakan keadilannya bagi orang-orang umat Tuhan di sana. Ya. Ada sebagian orang yang namanya modus demografi. Ya, pemimpin Libya siapa? Muammar Gaddafi berkata gini, pada tahun 2000 sekian, saya lupa berapa putaran lagi, maka negara Eropa menjadi negara Islam. Negara Inggris jadi negara Islam, negara Prancis jadi negara Islam. Kenapa? Ditayangkan memang orang-orang di Eropa itu kebanyakan populasinya cuma 2, sekian persen. Ya, bahkan mungkin kurang dari itu. Tetapi populasi orang Islam itu luar biasa banyaknya. Kenapa? Satu keluarga tuh
punya 4 anak. Dan seorang suami bisa punya 2 istri, 3 istri, 4 di dunia. Kenapa demikian? Karena pemerintah Cina yang katanya komunis, sekarang sudah berubah paradigmanya. Mereka pikir yang penting uang masuk. Itu kan orang Chinese kan begitu kan sebagian. Yang penting uang masuk. Ini ada 100 juta ini orang Kristen di China. Orang Kristen di China ini rakyatnya Cina. 100 juta mereka butuh Alkitab. Kenapa enggak kita dirikan percetakan Alkitab sendiri saja? Dan kalau sudah besar kita bisa ekspor ke negara lain. Itu kan untung luar biasa itu. Itu cuan itu. Jadi sekarang sudah terbalik. Justru percetakan terbesar, percetakan Alkitab terbesar bukan di negara lain tapi di Cina. Ya, ini suatu hal yang luar biasa, berubah sekali ya. Nah, oke. Ya, mengapa demikian? Karena tidak ada satu kuasa pun yang bisa memisahkan umat Tuhan dari kasih Kristus. Baik itu penindasan, telipsis, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang, Kristus Yesus menjadi pembela umatnya. Amin. Yesus Kristus menjadi pembela umatnya. Benarlah seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dalam segala hal kami ditindas, telipsis, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Luar biasa ya. Ini namanya teologi ketangguhan. Jadi orang Kristen bukannya teologi kemakmuran. Jadi Kristen pasti sehat, pasti makmur. Tidak, itu kita tidak memihak itu. Orang Kristen juga bukan teologi penderitaan. Jadi orang Kristen pasti menderita, pasti miskin. Juga kita tidak memihak. Tetapi kita memihak pada satu teologi namanya teologi ketangguhan. Kalau engkau diizinkan Tuhan mengalami kesulitan tantangan, tangguhlah imanmu. Kalau engkau diberikan oleh Tuhan berkat yang berlimpah, tetap tangguh imanmu. Sebab ada sebagian orang mulai tidak lagi setia mengiringi Tuhan pada waktu berkat berlimpah-limpah. Sebagian orang mulai tidak setia pada istrinya atau suaminya pada saat dia diberkati secara materi luar biasa. Jadi kita harus tangguh teologi ketangguhan, bukan teologi kemakmuran atau teologi penderitaan. Tetap tangguh imanmu dalam keadaan makmur maupun dalam keadaan penderitaan. Gitu ya. Oke, kalau sampai di sini dulu, sebelum saya melanjutkan ke yang lain, ada yang mau bertanya, silakan. Mau sharing atau mau mendiskusikan beberapa hal yang sudah kita bahas tadi. Ada? Kalau saya teruskan nanti terlalu panjang, mungkin sudah lupa. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Belum? Kalau belum ya kita teruskan. Ya ini Christian children beheaded, dipotong kepalanya. Anak-anak Kristen dipotong kepalanya. ISIS terrorists in Iraq committing genocide. Genocide itu apa? Pembasmian satu kelompok. Jadi bukan membunuh satu-satu, tapi satu kelompok dibasmi. Ya. Ini sudah terjadi dan rencana mereka ya ternyata nggak berhasil ya. Ini gereja Tuhan yang dirusak ya. Yang dirusak. Ada banyak gambar lagi, sudah bisa buka internet ya. Sebagai contoh aja ini. Ya, ada yang mau menanggapi hal ini? Sebelum kita lanjutkan. Baik. Oke, sekarang kita masuk ke dalam yang namanya Harmagedon. Siapa yang pernah nonton film Harmagedon? Ada yang pernah nonton film Harmagedon? Belum lama kan ada film Harmagedon. Tahun lalu atau apa? Ada? Belum pernah nonton Harmagedon. Oke, kita buka dulu ya dalam Wahyu pasal 16 ya.
16 kita membaca semua ya. Kita baca bergantian. Wahyu 16. Saya baca ayat 1, saudara baca ayat yang kedua dan selanjutnya. Ketujuh malapetaka. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ketujuh malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi. Baca ayat 2. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut, maka airnya menjadi darah seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Ayat yang keempat. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, adil engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus yang telah menjatuhkan hukuman ini. Ayat yang keenam. Dan aku mendengar mesbah itu berkata, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakiman-Mu. Ayat yang ke-8. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat. Dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka-malapetaka itu. Dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Ayat yang ke-10. Dan mereka menghujat Allah yang di surga karena kesakitan dan karena bisul mereka. Tapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Ayat yang 12. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Ayat 14. Dan mereka. Lihatlah aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Ayat 16. Harmagedon. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa. Dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tata itu katanya, sudah terlaksana. Ya, kita sampai situ dulu ya. Terus kalian, ini Harmagedon ya. Nah, saudara sekalian, kalau kita perhatikan di dalam literatur sekte Saksi Yehova, Harmagedon memainkan peranan yang sangat besar. Ini adalah salah satu ciri daripada sekte, yakni mereka senang menonjolkan hal-hal yang dalam Alkitab jarang disebutkan. Yang jarang disebutkan ditonjolkan, diekspos. Ya. Itu ciri khas daripada sekte. Nama Harmagedon hanya disebut 1 kali dalam Alkitab. Ini Wahyu 16 ayat 16. Jadi jangan kalau cuma 1 kali 1 ayat itu jangan diekspos. Kalau ditekankan akhirnya jadi sekte nantinya. Ajaran dalam hermeneutik ilmu tafsir Alkitab, doktrin yang penting itu didukung oleh ratusan ayat. Kalau cuma 1 ayat berarti itu nggak penting, gitu loh. Tapi sekte itu justru yang nggak penting ini diekspos. Akhirnya ditafsirkan macam-macam, akhirnya keliru gitu. Ya. Nah, jadi sebenarnya topik ini bukanlah hal yang patut ditonjolkan. Untuk memahaminya, mari kita pelajari lebih dalam lagi, ya, supaya saudara mengerti ya. Charles C. Ryrie, seorang teolog primil seperti yang orang gembar-gembor tentang akhir zaman, memaparkan peperangan Harmagedon sebagai berikut. Sebelum pertengahan masa sengsara besar 3,5 tahun pertama, si antikris pemimpin dari barat yang masih setia pada perjanjian dengan Israel menyerang dan menaklukkan Mesir. Ya, namun pada saat yang sama, tentara Rusia dari utara akan menyerbu Palestina. Nah, ini saudara sekalian,
Dia ini nulis ini pada tahun 1980. Ya. Waktu itu masih ada Uni Soviet, ya, masih ada MEE, Masyarakat Ekonomi Eropa, ya. Terus kemudian ketika situasinya terasa tidak ada harapan lagi bagi si antikris dan Israel, maka Allah akan bertindak secara supranatural untuk menghancurkan tentara Rusia tersebut. Ya, jadi semangat politik anti Rusia dimasukkan dalam teologi gitu. Ngerti ya? Sehingga dalam teologi pun orang yang baca ini seperti udah membenci orang Rusia gitu. Dan orang Amerika pasti dibela gitu. Itu yang terjadi. Kemudian namun kehancuran Rusia itu malah memberi keleluasan bagi si antikris untuk melanggar perjanjiannya dengan Israel. Dia akan memposisikan dirinya untuk disembah dan berusaha untuk menaklukkan bumi. Namun ketika si antikris memulai rencana itu, bangsa-bangsa di timur akan bersatu dan berusaha untuk menghentikannya. Mereka berjalan menuju Palestina. Cawan hukuman ke-6 akan mengeringkan sungai Efrat sehingga mempercepat perjalanan mereka ke tanah perjanjian. Jadi sekali lagi saudara sekalian, orang primil, orang yang gembal-gembal itu sangat-sangat mementingkan tanah Israel tuh. Jadi betul-betul teologi mereka Israel sentris. Itu tidak benar. Itu bertentangan dengan Alkitab berkata, siapakah orang Israel? Orang Israel adalah mereka yang percaya pada Tuhan dalam kitab Galatia. Siapakah keturunan Abraham? Adalah mereka yang beriman kepada Tuhan Yesus. Begitu ya. Tapi mereka lain. Tanah perjanjian Israel itu sangat ditekankan begitu. Kemudian sementara itu pada saat yang sama si antikris menanamkan kuasanya secara kuat di Palestina sebagai seorang pemimpin agama dan politis. Tempat pertempuran antara pasukan timur dan barat tersebut di dataran Esdraelon, daerah sekitar pegunungan Megiddo. Peperangan tersebut disebut Har-Magedon. Har itu artinya gunung. Nah ini Esdraelon di sini. Ya. Ini laut, ini Danau Galilea, Esdraelon di sini. Ya. Kami waktu pergi ke Israel melihat lembah Esdrael, lembah itu dari Gunung Tabor. Di situ ada chapel di mana mengingat Yesus dimuliakan di situ, ya. Dan dari bukit itu, dari bukit Tabor itu, kami lihat ke bawah ada lembah Esdraelon. Yang mereka percayai bahwa itu akan terjadi Harmagedon di situ. Ya, lembah Esdraelon, ya, sini. Oke. Nah, ini dilihat dari Gunung Tabor. Ini lembah Esdraelon. Mereka percaya waktu itu nanti akan perang Harmagedon di sini. Ya, perang Harmagedon di sini. Oke. Dataran ini letaknya sekitar 20 mil sebelah tenggara dari Haifa. Ya. Kota Haifa itu bagus, indah sekali ya. Ya. Dan luasnya sekarang adalah luasnya itu loh. Harmagedon 20 kali 14 mil. Kalau dikali 1 mil itu 1,6 kilo berarti 32 kali 22,4 kilometer. 32 kilometer dari mana ke mana ya? Dari sini ke Ungaran. Nah itu 32 kilometer. Kali 22,4 kilometer. Ya kira-kira begitu gambarannya. Menurut Rairi, pada akhir dari sengsara besar, banyak dari topografi bumi akan berubah. Meskipun pertemuan berpusat di Megiddo, tapi akan meluas sampai 15 mil ke arah Yerusalem, kata Rairi. Ya. Di tengah-tengah pertempuran tersebut, Tuhan Yesus akan kembali dan bala tentara surgawinya akan menaklukkan tentara bumi. Pada waktu itu terjadi pembunuhan besar-besaran. Ya. Oke. Hasilnya sudah jelas, binatang itu si antikris akan ditaklukkan dan tentaranya ditangkap. Nah ini saudara sekalian, kalau kita perhatikan ya, ini tafsiran seperti gini, menekankan bahwa si antikris akan datang. Bukan sudah datang. Antikris belum ada, tapi nanti akan ada. Betul nggak saudara? Kalau kita lihat firman Tuhan, kalau kita baca firman Tuhan, antikris sudah ada atau belum ada? Sejak abad pertama sudah ada antikris. Ajaran yang menentang Injil
itu antikris, itu jiwa antikris. Tapi ini pengajaran tafsiran Rairi tidak. Antikris nanti menjelang kiamat. Gitu. Ia dan nabi palsu akan dilemparkan ke dalam lautan api untuk mengalami hukuman kekal. Dengan demikian selesailah masa kesesaran 7 tahun itu. Ya, oke. Tafsiran Rairi yang ditulis tahun 1982 nampaknya menarik dan telah mempengaruhi banyak pengkhotbah Kristen pada waktu lalu. Bahkan sebagian pengkhotbah yang sering khotbah akhir zaman juga mereka baca bukunya Rairi. Tafsiran Rairi mereka pakai. Namun setelah melihat perkembangan sejarah, maka tafsiran itu menjadi sangat lemah. Misalnya, sekarang ini Uni Soviet tidak ada lagi. Negara yang pernah besar dan menjadi negara adidaya waktu lalu itu sekarang telah terpecah-pecah menjadi negara Rusia dan beberapa negara kecil lainnya. Ya. Terus, selain itu Rairi menafsirkan bahwa si antikris adalah dari barat. Memang pada tahun 1980-an banyak penganut premil mengatakan bahwa pemimpin masyarakat ekonomi Eropa adalah antikris yang dari barat itu. Tapi sekarang MEE sudah tidak ada lagi. Dia sudah nggak laku tafsiran dia. MEE sudah nggak ada kan? Terus, mengapa antikris tidak pernah ditafsirkan dari negara Amerika Serikat? Padahal di negara itulah muncul dan berkembang banyak bidat dan ajaran sesat. Misalnya saksi Yehova, Mormon, Children of God, Gereja Setan, dan New Age Movement. Jadi tafsiran Rairi dan teman-teman itu selalu membela Amerika. Apalagi kalau Mormon. Mormon itu berkata Yesus akan datang di Amerika. Mormon itu. Amerika minded sekali itu. Ya. Gitu. Jadi padahal di Amerika itu bidat-bidat datang dari sana, dari saksi Yehova, Mormon, Children of God, Gereja Setan, New Age Movement dari Amerika. Ya. Kenapa yang ditekankan mereka berkata antikris datang dari Eropa? Ya, begitu ya. Padahal MEE sekarang sudah tidak ada lagi. Oke. Ya, baru minggu kemarin kan ada Mauricio Rolo datang tuh. Tahu, ada yang datang nggak? Dia khotbah di mana? Gereja sebelah ya besar itu. Saya lihat gitu, saya bilang, aduh, ini orang terkenal sedunia tapi ajarannya ngawur ya. Mauricio Rolo yang berkata barcode adalah 666. Barcode tuh loh. Beli barang di Indomaret kan pakai barcode. Itu pertama muncul disebut sebagai 666. Laku nggak? Ajaran laku nggak? Waktu itu luar biasa orang takut pakai barcode. Tapi sekarang tafsirannya ngawur ya. Coba beli barang di Indomaret, pasti pakai barcode. Betul nggak? Itu bukan 666. Ya. Itu saya waktu ngeliat gitu saya ketawa saja. Ini orang yang datang nggak ngerti ya. Oke. Terus berikutnya, selain itu ada beberapa kelemahan lain dari tafsiran Rairi. Bagaimana dataran Esdraelon yang luasnya hanya 20 kali 14 mil, 32 kali 22,4 kilometer itu dapat menampung semua tentara dari timur dan barat yang bertempur. Mau gimana caranya? Ya. Uyel-uyelan gitu. Dan zaman dahulu orang bertempur dengan pakai pedang gitu. 1 lawan 1. Kalau sekarang gimana? Ya. Sifat perang sekarang ini sudah berubah, tidak perlu berhadap-hadapan lagi, tapi cukup dengan tekan tombol, maka hulu-hulu nuklir akan meledak. Jadi akhirnya lembah Esdraelon nggak dibutuhkan lagi. Tentara surgawi adalah para malaikat yang bereksistensi roh. Mereka tidak perlu berperang dengan tentara manusia yang bereksistensi fisik. Bukan tandingannya. Roh kok lawan fisik? Nggak mungkin. Malaikat Tuhan berperang dengan iblis dan roh-roh jahat. Ya.
Tentara Asyur yang berjumlah 185.000 orang itu dibunuh dalam waktu satu malam saja oleh satu malaikat Tuhan yang sangat kuat. Bayangkan tuh, satu malam saja mati 185.000. Jadi kalau orang Kristennya kalau berdoa, Tuhan lindungi anakku ini dengan malaikat-malaikatmu, itu namanya lebay ya. Kok serakah banget sih satu orang diminta dilindungi beberapa malaikat. Bahkan ada orang lebih lebay lagi. Biarlah pasukan malaikat mau melindungi anakku. Waduh, serakah banget sih ya. Harus lihat firman, satu malaikat bisa bunuh 185.000 tentara Midian pada malam. Jadi orang Kristen, anak Tuhan dilindungi oleh satu malaikat, satu orang ya satu malaikat. Cukup sudah. Ya. Sekali ini kita perlu paham ya. Nah sebenarnya konteks Wahyu 16 Allah berbicara tentang penumpahan ketujuh cawan murka Allah ke atas penduduk bumi yang berdosa ini. Sebagian tulah itu sebenarnya memiliki kemiripan dengan apa yang telah ditimpakan Allah kepada Mesir. Ada barah, ada air jadi darah, gelap gulita, hujan es, dan berikutnya. Dalam kitab Keluaran, Allah melalui berbagai tulah yang dijatuhkannya, menyatakan diri lebih kuat dibanding Firaun dan para dewa yang disembahnya. Ayo, orang Mesir berkata, sungai Nil ini ada dewanya yang melindungi. Lalu ketika Tuhan mengubah sungai itu airnya jadi darah, mereka berkata, ternyata dewa kita kalah sama Tuhan yang disembah oleh Musa itu. Jadi sampai terakhir ya, mereka berkata, Firaun itu anaknya dewa matahari, dewa Ra. Nah, pada tulah terakhir, Tuhan sedang membunuh anak sulungnya Firaun. Berarti apa? Mereka harus berkata, anaknya dewa matahari kita kok kalah, gitu loh. Ya. Ini jadi semacam pernyataan bahwa Tuhan yang disembah oleh Musa itu lebih hebat daripada dewa-dewi yang mereka sembah. Maka dalam Wahyu 16 ini Allah menyatakan kehebatan kuasanya yang melebihi Firaun baru, Kaisar Nero dan Domitianus yang menganiaya umat Tuhan. Ya. Oke. F.F. Bruce seperti yang ditulis oleh J.J. Deher berkata, seluk-beluk malapetaka dalam pasal ini adalah simbolis, tapi semuanya itu menyatakan suatu realita yang dahsyat. Jadi misalnya walaupun semua ayat tidak sungguh-sungguh jadi darah orang mati, darah yang mengental, namun Allah mendatangkan malapetaka yang hebat dalam alam untuk menegur manusia yang berdosa agar mereka bertobat. Ya. Kita perlu memperhatikan amanat teologis dari kelima cawan pertama, yakni Allah dapat menggunakan alam untuk menyatakan dirinya lebih kuat daripada kuasa antikris. Alam saja kita nggak bisa lawan, betul nggak? Apalagi Allah pencipta alam. Saya ulangi lagi ya. Waktu orang di Aceh tuh menghadapi tsunami, itu kan menghadapi alam. Bisa nggak hadapi alam? Nggak bisa. Alam saja kita nggak bisa kalahkan, apalagi Allah pencipta alam. Maksudnya begitu. Ya. Nah, yang berikutnya. Firaun dari Mesir sebagai antikris pada zaman sebelum Masehi telah ditaklukkan oleh kuasa Allah. Ya. Firaun dari Mesir itu disebut sebagai antikris pada zaman sebelum Masehi. Ya. Kuasa alam dapat digunakan oleh Allah untuk menggoyang dasar kerajaan-kerajaan manusia. Namun kekerasan hati manusia yang berdosa begitu kuatnya sehingga berbagai bencana alam yang terjadi itu tidaklah membuat mereka bertobat, tetapi malah membuat mereka marah kepada Allah. Ketika mereka terkena bencana itu, mereka malah komplain. Kenapa Allah nggak adil? Kenapa Allah nggak mengasihi? Mereka nggak bertobat, tapi malah mereka komplain kepada Allah. Mereka marah kepada Allah. Ya. Oke. Wahyu 16 ayat 9 dan 11 ya. Ayo kita baca sama-sama ya. Manusia dihanguskan oleh panas teriknya dan mereka mengutuki nama Allah yang berkuasa atas bencana-bencana tersebut. Meskipun begitu, mereka tidak mau bertobat dari dosa-dosa mereka dan tidak mau memuji kebesaran Allah. Ya. Oke. Cawan ke-6 ditumpahkan ke atas sungai Efrat yang besar itu, sehingga airnya menjadi kering.
Nah ini saudara-saudara, ini Efrat, ini Turki, ini Irak, ini ada sungai Efrat. Nah kalau sungai Efrat dikering, berarti apa? Ada bahaya di sini, dikeringkan. Sungai itu merupakan batas antara kerajaan Romawi dan kerajaan Parsia. Letaknya kira-kira di negara Irak dan Iran sekarang ini. Kerajaan Parsia sangat ditakuti oleh orang Romawi, khususnya pasukan berkudanya. Jika sungai besar itu dikeringkan, maka makin mudahlah bagi pasukan Parsia itu untuk menyerbu kerajaan Romawi yang ditakuti itu. Namun dalam Wahyu 16 ini terjadi sesuatu yang berbeda, yakni sesudah pasukan Parsia dari timur muncul di perbatasan, sikap kerajaan Romawi sudah menjadi terbuka, sehingga terjadilah koalisi yang besar di antara mereka. Yakni mencakup kerajaan Romawi, Parsia, dan kerajaan lainnya di bawah pimpinan si Antikris. Ya. Koalisi dunia itu didalangi oleh iblis. Ya. Untuk melawan siapa? Untuk melawan Tuhan. Dituliskan bahwa dari mulut naga, binatang, dan nabi palsu itu, Tritunggal satanis, keluarlah 3 roh najis yang menyerupai katak. Katak yang hidup dalam lumpur adalah lambang daripada setan. Wah, repot juga yang suka makan ini ya, suike. Saudara sekalian, sebenarnya suike itu kalau menurut Taurat ya, nggak boleh dimakan. Maaf yang suka makan suike ya. Seperti Taurat melarang orang makan daging babi. Nah, kita nggak hidup, nggak lagi, maksudnya kita tidak dibenarkan karena kita melakukan Taurat, bukan ya. Tapi memang setelah diselidiki, makanan-makanan yang dilarang oleh Taurat memang tidak baik untuk kita konsumsi. Ya, kita makan suike nggak dosa, ya Bu ya, Bu Lisa ya, nggak dosa, Bu ya. Cuma itu tidak baik untuk kesehatan. Orang makan daging babi juga nggak dosa, cuma kurang baik untuk kesehatan, gitu. Jadi makanya dikurangi. Seperti makan lele. Lele juga dilarang oleh firman oleh Taurat. Kenapa? Ikan yang bersisik dan bersirip yang boleh kita makan. Tapi lele kan nggak ada sisik dan nggak sirip. Memang dilarang. Memang menurut survei Amerika, ikan yang paling banyak bakterinya ya lele. Ya, orang piara lele kan di mana nggak tahu ya. Di septic tank juga bisa gitu ya, dan cepat dia besar gitu. Nah, saya ngomong gini di STBI, dan di STBI waktu itu nggak tahu sekarang. Waduh, sering makan ikan lele, seminggu sekali ya. Jadi mungkin perlu dikasih tahu tuh mbak dapurnya supaya jangan sering-sering ya. Oke, nah. Dengan melakukan beberapa keajaiban, ketiga roh najis itu berhasil mendirikan koalisi dunia untuk melawan Allah yang maha kuasa di tempat yang bernama Harmagedon. Harmagedon tidaklah terdapat dalam peta dunia, karena kata itu bukanlah nama geografis, tetapi nama yang menandai peristiwa penting di sejarah perjanjian Allah. Ya, tidak ada dalam peta dunia Harmagedon. Yang ada coba lembah Esdraelon. Ya tadi ya. Berasal dari bahasa Ibrani Har-Magedon. Berarti gunung Megido. Yang menunjuk pada gunung Karmel yang kakinya terbentang dataran atau lembah Megido di Esdraelon. Sebagai latar belakangnya adalah gunung Tabor dan Karmel yang tadi saya sebutkan tadi ya. Daerah ini merupakan bagian jalan raya dari Mesir ke Damaskus, juga menjadi persimpangan ke Eropa, Timur Tengah, Afrika, dan daerah timur jauh. Ya. Nah, sejak zaman kuno sampai zaman Napoleon, daerah tersebut sering dipakai sebagai tempat pertempuran besar. Barak dan Deborah mengalahkan Sisera dan kereta kudanya di tempat itu. Ya, di lembah Megido itu. Raja Asia yang fasik mati di sana, di lembah Megido itu. Raja Yosia yang baik dibunuh oleh Firaun Neko di tempat itu pula. Ya, ada orang-orang yang tercatat dalam sejarah, ya,
ada fakta sejarah di sana, historical di sana ya. Tragedi itu selalu dikenang oleh orang-orang Israel, yaitu di lembah Megido. Ya. Nah, jadi Megido dan dataran Esdraelon adalah tempat di mana banyak pertempuran yang penting dan menentukan terjadi dalam sejarah Timur. Sehingga adalah hal yang alamiah jika orang-orang zaman dahulu membayangkan bahwa pertempuran yang terakhir juga akan terjadi di situ. Gitu loh. Jadi apakah pertempuran Harmagedon di Wahyu 16 ayat 16 harus diartikan secara harfiah? Jawabannya tidak perlu. Tuhan melalui rasulnya Yohanes ingin menguatkan iman umatnya yang sedang dianiaya pada waktu itu, abad pertama Masehi itu. Sebagaimana Barak dan Deborah mengalahkan orang-orang Kanan di mata air di Megido, demikian pula para penganiaya umat Tuhan akan ditaklukkan oleh Kristus. Begitu maksudnya. Kemungkinan juga nama Megido dipilih untuk mengingatkan tempat kematian Raja Asia yang fasik itu. Ya. Oke, jadi maksudnya kembali kepada tadi saudara sekalian, Harmagedon itu nggak perlu kita expose, kan cuma satu ayat. Tapi makna rohani yang kita perlu tahu bahwa Tuhan akan membela umatnya dan Tuhan akan membunuh dan akan mengalahkan semua orang yang berbuat jahat kepada umatnya, yang berusaha untuk melawan Kristus gitu. Dan Tuhan akan mengalahkan antikris itu ya. Antikris akan datang ya. Antikris sekarang sudah banyak, dari sejak abad pertama sudah antikris ya. Itu maksudnya begitu. Oke, saya pikir demikian ya. Oke, nanti kita mau tanya silakan, tapi kita memberi dulu persembahan ya.